selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Syafifa, saya Dinda Meli, saya Nuriani, saya Dewi Samyo, saya Fakia Kayla, ingin mempresentasikan tentang konsep pendapatan. A. Pengertian pendapatan. Pendapatan adalah sebagai keuntungan ekonomi yang dihasilkan suatu entitas selama periode ketensi yang menunjukkan arus kas masuk atau naiknya aset. Penurunan kewajiban yang harus dibayarkan yang berdampak pada naiknya jumlah modal. B. Sumber dan jenis pendapatan. 1. Pendapatan operasional merupakan pendapatan yang timbul dari kegiatan utama atau tujuan utama perusahaan atau yang berhubungan langsung dengan usaha pokok perusahaan tersebut, serta terjadi berulang-ulang selama perusahaan beroperasi. Penjualan ini dapat dibedakan dalam bentuk penjualan kotor dan penjualan bersih. 2. Pendapatan non-operasional. Pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu tetapi bukan berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya yaitu pengukuran pendapatan. Cara terbaik untuk mengukur pendapatan adalah dengan menggunakan nilai tukar dari barang atau jasa. Nilai tukar ini merupakan kas atau nilai sekarang dari tagihan-tagihan yang diharapkan akan diterima dari transaksi pendapatan. Nilai tukar yang diterima perusahaan dalam jumlah rupiah maupun mata uang asing dan telah disepakati oleh pelanggan atau konsumen adalah merupakan alat pengukur yang objektif. Selanjutnya yaitu penilaian pendapatan. Terdapat 4 kriteria yang harus dipenuhi sebelum suatu item dapat diakui. Yang pertama adalah definisi. Item harus memenuhi definisi dalam 1 dari 7 unsur laporan keuangan. Yang kedua, dapat diukur. Item tersebut harus memiliki atribut relevan yang dapat diukur secara andal. Yang ketiga yaitu relevansi. Item tersebut mampu membuat suatu perbedaan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu reliabilitas. Item tersebut dapat digambarkan secara wajar, dapat diuji, dan netral. E. Metode pengakuan pendapatan. Metode pengakuan pendapatan dalam perusahaan secara umum dipraktikkan yaitu 1. Pendapatan diakui pada saat penjualan. 2. Pendapatan diakui pada saat produksi selesai. 3. Pendapatan diakui pada saat proporsional dengan penyelesaian produksi. 4. Pendapatan diakui pada saat penerimaan kas. Selanjutnya itu ada ikhtisar laporan pendapatan. Ada pada saat laporan, kriteria dan contohnya. Selama produksi, penetapan harga perusahaan berdasarkan kontrak atau persyaratan usaha yang umum ataupun harga pasar yang ada pada berbagai tingkat produksi. Contohnya, akroab, kontrak jangka panjang pertumbuhan. Selanjutnya, pada saat penyelesaian produksi, adanya harga jual yang dapat ditentukan atau harga pasar stabil. Contohnya logam mulia, produk pertanian dan jasa. Selanjutnya ada pada saat penjualan. Harga yang ditetapkan untuk produk itu, metode yang layak untuk menaksir jumlah yang dapat ditagih. Penaksiran semua beban material yang berkaitan. Contohnya sebagian besar penjualan barang dagangan. Dan yang terakhir ada pada saat penagihan kas. Tidak mungkin menilai aktiva yang diterima dengan tingkat ketetapan yang wajar. Beban tambahan material mungkin masih ada, dan beban ini tidak dapat ditaksir dengan tingkat ketepatan yang wajar pada saat penjualan. Contohnya, ada penjualan angsuran, penukaran aktiva tetap tanpa nilai yang ditetapkan secara teruji. Saya akan membacakan kesimpulan dari materi konsep pendapatan, yaitu pendapatan dapat didefinisikan dari beberapa konsep. Dengan konsep aliran masuk, pendapatan adalah kenaikan aset. Dari konsep aliran keluar, pendapatan adalah penyerahan produk yang diukur atas dasar penghargaan produk tersebut.
Intinya, pendapatan adalah produk perusahaan sebagai hasil dari upaya produktif. Bedanya pendapatan dan untung adalah ditunjukkan untuk kepentingan pengungkapan atas dasar sumber pendapatan, bukan untuk membedakan esensi keduanya sebagai pendapatan. Untuk diakui, pendapatan harus terrealisasi dan berbentuk. Pendapatan berbentuk dengan adanya kegiatan dari suatu perusahaan, baik perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Pendapatan terrealisasi dengan adanya perubahan bentuk produk menjadi kas atau aset lain melalui transaksi pertukaran. Sekian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya